Halo Bapak Ibu Pace Ebene, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Frater Agus Sihombing, ingin membawakan satu katekesi singkat terkait tentang bagaimana Gereja Katolik memandang operasi plastik. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih pasti pernah mendengar istilah operasi plastik. Frasa atau kata operasi plastik itu berasal dari dua kata, yaitu operasi dan plastik. Operasi memiliki arti pembedahan, sementara plastik berarti berubah bentuk. Plastik di sini bukan plastik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahan sintetis yang memiliki macam-macam warna dan biasa dipakai untuk membungkus. Operasi plastik dapat diringkas sebagai pembedahan untuk perubahan bentuk yang terjadi di tubuh manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam ilmu kedokteran terkadang digunakan juga istilah operasi kosmetik. Operasi plastik dipandang juga sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi untuk memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai usaha untuk menambah jaringan yang dioperasi. Lalu bagaimana sejarah operasi plastik? Cikal bakal operasi plastik sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Istilah operasi plastik digunakan pertama kalinya pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1837. Ketika istilah operasi plastik pertama kali muncul, bahan plastik yang sudah saya singgung tadi belum ditemukan. Tujuan awal dari operasi plastik adalah merekonstruksi bagian tubuh yang rusak atau mengalami kecacatan. Dokter-dokter Mesir telah mencoba memperbaiki bentuk hidung melalui operasi plastik. Dokter-dokter Indian telah melakukan rekonstruksi hidung dan telinga tahun 700 sebelum Masehi. Para ahli bedah Eropa pada abad pertengahan telah memperbaiki bibir sumbing. Bedah plastik dilakukan di Italia pada tahun 1400 dan 1500-an oleh tabib yang bernama Gaspar Tagliacozzi. Pada abad ke-19, dokter-dokter Indian telah mahir merekonstruksi hidung dengan cara menutup menggunakan kulit dahi. Di abad modern, kebutuhan akan operasi plastik meningkat. Perang menciptakan luka, baik psikis maupun fisik. Setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua berakhir, operasi cangkok kulit berkembang pesat. Ahli bedah militer membawa pengalaman mereka selama Perang Dunia ketika bekerja di rumah sakit sipil. Sejak 1960-an sampai saat ini, operasi plastik memperoleh tujuan yang baru. Dewasa ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, operasi plastik cenderung digunakan sekadar menyempurnakan bentuk tubuh dan bukan memperbaiki cacat tubuh. Thailand dan Korea Selatan menjadi negara dengan operasi plastik yang paling populer, diikuti oleh Amerika Serikat, China, dan Brazil. Jenis-jenis operasi plastik yang umumnya ada dua. Operasi pada wajah, yakni demi kecantikan wajah. Biasanya, hal yang dilakukan adalah memancungkan hidung, memperbaiki bibir sumbing, menghilangkan kerut di wajah, mengencangkan otot-otot wajah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, operasi pada tubuh atau anggota badan. Untuk mendapatkan proporsi badan yang semakin indah atau mengurangi bagian tubuh yang dianggap mengganggu. Biasanya yang dilakukan adalah memperbesar atau mengencangkan buah dada, menyambung jari yang putus, mengurangi lemak dari tubuh, dan sebagainya. Operasi ini semakin laku karena kecakapan tim dan kemajuan alat medis, terutama dalam menjahit pembuluh darah dan syaraf. Apa efek samping dari operasi plastik? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Yang umum terjadi adalah wajah menjadi membengkak, memerah, dan terasa nyeri setelah selesai melakukan operasi. Hal ini dapat pula menyebabkan hematoma atau terbentuknya kumpulan darah di luar pembuluh darah. Selain itu, bisa saja hasil tidak sesuai dengan yang diimpikan. Timbul bekas luka di wajah atau di bagian kulit yang dioperasi. Dapat terjadi juga kerusakan syaraf selama prosedur operasi plastik. Efek samping berikutnya adalah besarnya peluang risiko terkena infeksi luka setelah operasi yang dipicu karena bakteri yang masuk. Menurut undang-undang dan pertimbangan medis yang ada di negara kita, nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 64, dinyatakan bahwa bedah plastik atau operasi plastik dan rekonstruksi adalah salah satu cara penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Yang tidak boleh dilakukan adalah apabila operasi plastik tersebut digunakan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Menurut pasal 69 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, praktik bedah operasi plastik harus memperhatikan ketetapan-ketetapan hukum yang ada. Yang pertama, bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk hal itu. Yang kedua, bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Ketiga, ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jika melanggar pasal ini, pelaku akan diancam dengan pidana dalam pasal 193 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mengenai hal ini, Arsil peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan menyatakan bahwa pada dasarnya bedah plastik dan rekonstruksi boleh saja dilakukan untuk penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, bahkan untuk kecantikan, sekalipun karena melakukan atau tidak melakukan operasi adalah hak seseorang. Hanya bedah plastik dan rekonstruksi yang mengubah identitas dapat menjadi pidana ketika 1. Dilakukan tanpa persetujuan. Dalam hal ini diberi kelonggaran untuk melakukan operasi plastik asal memberikan laporan kepada pihak yang berwenang ketika dia merasa terancam hidupnya. Yang kedua, tujuannya bersifat melawan hukum, yaitu untuk menyamarkan penampilan sedemikian rupa untuk menghindari jerat hukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita melihat bagaimana negara kita memandang operasi plastik, sekarang kita melihat bagaimana Gereja Katolik memandang operasi plastik. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dalam Gereja Katolik, operasi plastik dipandang sebagai berikut. Pertama, pandangan Alkitab. Setiap orang harus menjaga dan merawat tubuhnya sebagai tanda kemuliaan bagi Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kutipan ini terdapat dalam surat pertama Rasul Petrus kepada umat di Korintus, bab 6 ayat 19 sampai dengan 20. Selayaknya kita harus mengingat bahwa tubuh kita dan tubuh sesama adalah bait Allah, sehingga kita perlu menghormatinya dan menjaga kekudusannya. Patutlah kita juga mencintai, menghargai, dan menjaga tubuh kita. Yang kedua, prinsip dasar. Ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, merawat kehidupan dan kesehatan dengan bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Katekismus Gereja Katolik atau biasa disingkat KGK nomor 2288 dikatakan bahwa kehidupan dan kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana. Yang kedua, menolak pendewaan badan. Kembali lagi dalam KGK 2289 dinyatakan bahwa memang ajaran susila menuntut menghormati kehidupan jasmani, tetapi tidak mengangkatnya menjadi nilai yang absolut. Ajaran susila melawan satu pendapat kafir baru yang condong kepada pendewaan badan, mengorbankan segala sesuatu untuknya dan mendewakannya keterampilan badan dan sukses di bidang olahraga. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknik mengabdi kepada manusia. Dalam KGK 2293 dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknik merupakan sarana-sarana yang bernilai kalau mengabdi kepada manusia dan memajukan perkembangannya secara menyeluruh demi kebahagiaan semua orang. Ilmu pengetahuan dan teknik ditujukan kepada manusia, olehnya mereka diciptakan dan dikembangkan. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknik menghormati nilai-nilai dasar moral. Dalam KGK 2294 dikatakan lagi bahwa ilmu pengetahuan dan teknik sesuai dengan artinya menuntut penghormatan mutlak akan nilai-nilai dasar moral. Mereka harus melayani manusia, hak-haknya yang tidak boleh diganggu-gugat, kebahagiaannya yang benar dan menyeluruh sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Pandangan yang ketiga dalam dokumen gereja. Tidak ada dokumen gereja yang secara eksplisit berbicara tentang operasi plastik atau operasi kosmetik. Namun, dalam suatu outline dokumen yang dihasilkan oleh sebuah panel konsultan para wanita untuk Konsili Kepausan untuk Budaya, ada peringatan terhadap operasi plastik. Dalam dokumen itu dikatakan bahwa operasi plastik dinilai dapat menjadi satu dari bermacam cara memanipulasi diri dengan eksplorasi yang terbatas. Tindakan ini juga dapat mengamputasi, tanda kutip mengamputasi ekspresi manusia, terutama jika tidak dan demi mediko-terapeutik. Dokumen ini menegaskan juga bahwa operasi plastik seperti sebuah kerudung tubuh yang terbuat dari daging. Tindakan ini dipandang sebagai agresi melawan dan menyangkal tubuh natural. Operasi plastik atau bedah kosmetik atau operasi kosmetik diperbolehkan dan dibenarkan sejauh praktik itu menjadi langkah penyembuhan atau terapeutik, baik secara fisik maupun secara psikologis. Operasi plastik juga diizinkan meskipun tidak menghasilkan penyembuhan jika praktik tersebut tidak merusak atau berpotensi besar merusak tubuh dan prosedurnya dapat diterima secara moral.
misalnya operasi tai lalat, bibir sumbing, bekas luka bakar, atau operasi kecil lainnya yang sifatnya memperbaiki dan relatif tidak berbahaya. Operasi plastik tidak dapat diizinkan jika praktik itu merusak kebaikan yang lebih besar daripada apa yang dicapai, dan apabila tujuan dan prosedurnya secara mendasar tidak dapat diterima secara moral. Operasi yang berhasil tidak menjadi jaminan bahwa hal itu tidak berpengaruh buruk pada kesehatan di masa mendatang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan katekesi singkat ini. Semoga apa yang saya bagikan tentang operasi plastik dan bagaimana gereja menanggapinya bermanfaat bagi kita dan menambah pengetahuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Pace e bene.